berarti untuk bisa apa namanya? Tadi kan cerita ya awal daftar itu harus registrasi sekitar 5 juta gitu ya. Dan kemudian apa namanya modal sertifikat lulusnya itu atau pengumuman lulusnya itu dipakai untuk bagaimana bisa mendapatkan uang. Jadi untuk yang setelah kuliah itu untuk biaya hidup pastinya juga butuh mungkin beli buku atau fotokopi atau apa namanya ada biaya di kelas dan sebagainya, itu sudah tercukupi dari jualan tadi atau kerja gimana? Mungkin bisa diperjelas lagi? Nah, kalau yang jadi kan setelah mulai kuliah tuh kan Kak, mulai kuliah udah dari Sumatera Barat ke Riau kayak gitu, pindah ibarat kayak gitu kan. Jadi udah mulai dengan yang dapat 12 juta tadi itu kan 5 juta daftar ulang. Terus sebagian ditinggal untuk biaya adik-adik. Pokoknya kalau nggak salah waktu itu nanti bawa itu sekitar 3 jutaan atau 2 jutaan kayak gitu. Nah, jadi di awal itu sisa duit itu buat bayar kontrakan rumah dulu untuk setengah tahun kayak gitu. Nah, jadi untuk biaya operasional sehari-harinya demi Allah kayak gitu selama kuliah itu ayah nggak pernah yang gimana, ayah juga susah kayak gitu kan. Cuma satu ayah ngirim 1 juta, itu pun udah semester berapa, lupa, nggak tahu semester berapa. Selebihnya pun Nenek nggak tahu juga. Tercukupi terus, bahkan dulu itu ya Kak, karena belum tahu kan, sering puasa Senin Kamis. Tapi puasa Senin Kamis. Ya itu biar irit ya. Bukan gara-gara nginget itu, karena memang nggak ada Senin Kamis. Sampai kan teman kalau kami di kelautan itu 30% kan Nasrani ya Kak. Sampai ya, Nenek kok nggak puasa? Masa puasa terus? Sampai saking seringnya puasa dulu, jadi nanya pas nggak puasa, Nenek kok nggak puasa, katanya. Kan mau makan juga dari kayak gitu. Cuman ya itu. Jadi di teman kos-kosan juga ada yang baik. Kadang mereka itu ya udah aku yang belanja dan yang masak. Nanti nggak usah bayar kayak gitu kan. Pokoknya yang paling seringnya sih puasa Senin Kamis alternatif kayak gitu kan. Nanti kalau untuk biaya SPP itu kan dulu kami SPP-nya belum terlalu mahal kan Kak. Kami biaya dulu kan 900.000 ya kurang lebih. 900 berapa gitu. Pokoknya nggak nyampe 1 juta. Itu ngurusnya di PPA. Nah, nanti kan dari beasiswa PPA itu ya? Itu udah dianggarkan untuk bayar SPP kayak gitu. Alhamdulillah. Itu cara dapatnya gimana? Mungkin yang teman-teman pengen juga gitu. Ada nggak kalau sekarang mungkin update beasiswa itu? BBP itu sih Kak dari kampus, dari universitas. Oh, dari universitas masing-masing. Masing-masing. Cuman Kak, dulu itu nggak itu aja. Pokoknya Nenek itu pantang menyerah. Dulu itu Jarum Foundation ikut, Tanoto Foundation ikut, semuanya ikutin, meskipun nggak ada yang jebol. Ya udah rezekinya itu adanya di PPA. Tapi ini ada kisah menarik Kak, yang pengen Nenek bagi kayak gitu kan. Jadi tahun 2015 bertepatan ketika itu Nenek semester 7 tuh. Yeah. Mau KKN yang kayak ceritanya. Nah, jadi ketika itu ketika mau KKN itu kebetulan alhamdulillah jebol kayak gitu Kak, KKN kebangsaan. Nah, waktu itu 2015 itu lagi hangat-hangatnya karhutlah kayak gitu. Jadi dari KKN kebangsaan itu yang kayak gimana? Yang KKN kebangsaan itu pesertanya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Enggak dari satu universitas gitu ya? Enggak, dari Sabang sampai Merauke, orang Papua, orang Kalimantan, orang Sulawesi, anak UI, IPB, pokoknya semua universitas Indonesia. Nah, jadi itu pun ketika ikut seleksi itu banyak yang ngejek tuh, nggak mungkin jebol kayak gitu kan. Jadi satu jurusan itu kami kepilih 4 orang. Dan Nenek sendiri perempuan kayak gitu, satu jurusan. Kemudian kan Kak, jadi waktu itu kan udah mau terima, tadi ceritanya kan mau KKN. Nah, jadi kan ketika itu ngurus beasiswa PPA gitu Kak, ngurus beasiswa PPA kan, karena udah dianggarkan nih buat
buat biaya biaya SPP kayak gitu kan. Nah, jadi ketika itu udah ngurus, singkat cerita nggak jebol Kak, nggak jebol. Di situ yang rasa itu pernah terucap kayak gitu, kecewa kayak gitu sama Allah, astagfirullahaladzim kayak gitu pernah. Astagfirullahaladzim kok nggak jebol, padahal udah pede banget nih Kak, masih jebol kayak gitu kan, karena setiap semesternya jebol kayak gitu kan, qadarullah nggak jebol yang ketika itu. Yang di semester Jadi 7. udah terpaku lah kayak mana nih cara bayar SPP kayak gitu kan Kak. Dan itu liburan semester itu kerja Kak, di toko baju, toko jilbab, pokoknya kerja setiap liburan semester. Dan anggarannya ketika kerja di liburan semester 7 itu, kan kami berangkat KKN-nya setelah lebaran tuh Kak. Ya. Nah, jadi anggaran buat kerja itu sebenarnya buat beli HP, karena kan teman-teman dari seluruh Indonesia di masa nggak punya HP gadget kayak gitu. Mana koneksinya kayak gitu kan. Udah kecewa kayak gitu. Ya akhirnya nggak bisa ya kayak gitu kan. Nah, singkat cerita ketika itu nah ini di DPM, BLM, istilahnya BLM, Kakak tahu lah pasti kan. Di BLM ketika semester 7 itu Nenek di BLM gitu kan. Semester 7, semester 5 deh, KKN semester berapa? Ya pokoknya gitu semester lah, Kak. Ya sekitar semester 5. Saya lupa juga, 5 atau 7 saya lupa. Semester 7 kayak kan Kak. Semester 7. Nah, jadi ketika itu kan Kak, ketika itu kan di DPM. Nah, jadi teman-teman ini nanya, Neng, jebol nggak beasiswanya? Enggak, bilang kayak gitu. Ya ini ada beasiswa loh katanya. Beasiswa di PT Matahari Sakti. Nah, jadi PT Matahari Sakti itu udah bergerak di bidang perikanan, Kak. Nah, jadi ketika itu mungkin suratnya nggak turun sampai ke bawah kayak gitu, cuman sampai dari dekanat, ya udah petinggi kelembagaan aja yang tahu kayak gitu. Nah, ketika itu ini di DPM, yang kalau teman-teman lain nggak tahu tuh anak DPM tuh ngurus semuanya Kak, ngurus semuanya. Akhirnya ikut Neng katanya, udah karena mana tahu rezeki kayak gitu kan, ikut itu Nani buat deadline terakhir. Di sana itu Kak syaratnya itu kita harus bikin motivation letter. Nah, pasti Kakak tahu kan motivation letter, kenapa kita berhak kayak gitu kan terima beasiswa itu. Nah, singkat cerita dan dijelaskan lah di sana itu kayak mana perjalanan untuk mendapatkan untuk bisa kuliah itu kayak gitu kan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, nah udah nih Kak, udah diurus kayak gitu kan Kak. Sama nih masih pengumumannya. Yang beasiswa PPA tadi kan tetap nggak jebol. Terus waktu itu ada jatah dari kelembagaan gitu Kak. Jadi waktu itu Nenek pernah juga di pengawas pemira kayak gitu kalau mau pemilihan presiden kan di kampus ya. Nenek ketika di DPM itu Nenek juga panitia panwas kayak gitu, pengawas pemira universitas. Nah, jadi ditanya sama ketua panwas, Nenek jebol deh beasiswa. Enggak kan enggak salah kan Kak, kan yang beasiswa Matahari Sakti tadi juga belum pasti jebol. Yang PPA pertama kan memang udah enggak jebol karena pengumumannya. Enggak Bang, bilang kan itulah nggak tahu kenapa memang nggak rezeki. Ya udah mana berkasnya kata abang itu kan. Tapi abang nggak janji ada lembaga, ada jatah kelembagaan kayak gitu kan. Cuma abang nggak janji. Ya udah Nenek kasih juga. Dan pikir ini dosa nggak ya kayak gitu waktu itu. Tapi kan dua-duanya belum ada kepastian kayak gitu kan Kak, kita akan nerima. Jadi udah urus ya kan Kak, urus yang beasiswa PPA itu tadi. Nah, singkat cerita kan Kak, ketika udah berjalan KKN, udah mau selesai KKN, pengumuman yang beasiswa PPA tadi, alhamdulillah jebol. Dan singkat ceritanya lagi Kak, setelah pulang KKN, tepat pada waktu itu hari Senin pagi kayak gitu kan, entah 1 minggu atau 2 minggu setelah pulang KKN. Setelah itu Nenek selesai sholat duha kayak gitu kan, itu habis sujud kayak gitu, udah duduk, udah lagi mau doa kayak gitu, datang telepon masuk kayak gitu Kak. Ini demi Allah kayak gitu, nggak ada karang-karang sama sekali, ini bener kayak gitu kan. Datang telepon masuk, ditelepon kan, Assalamualaikum Mbak, Mbak udah berangkat kayak gitu. Berangkat apa kayak gitu kan, masih kaget kayak gitu. Mbak Neni kan, kata orang yang nelfon. Iya Mas, ini siapa? Ini Mas Tika, ini apa yang dari PT Matahari Sakti. Mbak kemarin kan pernah ngurus PT Matahari Sakti kan beasiswanya. Oh iya Pak, bilang kayak gitu. Coba
Kakak, Mbak cek dulu emailnya katanya. Jadi kalau rezeki itu Allah nggak akan pasti nggak akan Allah tukar. Ternyata Kak, email yang dibuat ketika ngurus beasiswa itu salah. Salah. Salah email, salah. Jadi undangan itu nggak ada masuk, padahal pemberitahuannya itu udah 1 mingguan lebih kayak gitu, Kak. Emailnya salah, nomor HP-nya yang bener alhamdulillah. Masya Coba Allah. coba dicek emailnya. Nggak ada, Mas. Coba, salah nggak emailnya? Oh, ternyata salah. Coba email yang bener lagi. Dikirim kayak gitu kan, Kak. Alhamdulillah iya ternyata. Itu nggak tahu lagi syukur gimana kayak gitu. Di awal udah suudzon sama Allah. Ya Allah kok nggak dapet kayak gitu satu ternyata. Masya Allah. Allah kasih 2 kayak gitu. Dan perjuangan mau ke Surabaya itu lagi Kak mungkin luar biasa kayak gitu. Pokoknya kalau diceritain kayak singkat cerita kan Kak, akhirnya kirim email yang benar. Nah jadi, dapat memang, udah dibilang pemberitahuan, terus mau ditanya nih, Mbak Neninya mau berangkat dari mana? Jadi dari Riau aja kayak gitu kan, 2015 masih musim asap kayak gitu Kak. Nah 2015 masih musim asap, nggak mikir, nggak bisa berangkat kayak gitu kan. Dan itu kan orangnya sedikit ambisi kan Kak, pokoknya kalau misalnya ada kayak gitu, harus bisa kayak gitu. Ada kesempatan harus bisa kayak gitu. Jadi udah dikirimin tiket Citylink sama kakak sama Mas itu ke email kan. Nah, jadi udah semangat berangkat nih ke bandara. Ditanya teman-teman, yakin mau berangkat katanya. Ya, yakin. Saya orang tuh masih kabut asap kayak gitu. Akhirnya nggak bisa berangkat kak. Udah kecewa lagi sama Allah. Nggak bisa berangkat, kecewa lagi sama Allah. Ya Allah, aku nggak pernah ke Surabaya, kapan lagi ke Surabaya, kayak gitu kan. Gimana ceritanya? Mikir-mikir, langsung mikir otak. Ternyata dari Padang bisa berangkat, Kak. Jadi kan ditelepon lagi kan, Kak, orang PT-nya kan, orang perusahaannya. Oh, Kak, nggak bisa ditukar kayak gitu tiketnya biar berangkat dari Padang aja. Nggak bisa, Kak. Katanya nggak bisa, Mbak. Dari perusahaan udah mesenin tiket. Atau gini deh, Mbak pakai duit Mbak dulu, nanti sampai di ini kami ganti kayak gitu. Ya udah singkat cerita nggak ada duit, cuma 100.000 kayak gitu, memang nggak ada duit, nggak punya tabungan kan. Akhirnya Kak, punya temen di Padang, teman SMA kayak gitu kan. Langsung telepon beliau kan, namanya Tani kayak gitu kan. Tani, nanti dapat beasiswa udah dijelasin kronologisnya nggak bisa berangkat, mau minjem duit dia kayak gitu kan Kak. Nah singkat ceritanya, oke katanya. Langsung ketika itu langsung berangkat pakai travel dari Riau itu ke Padang, itu bayar travelnya 100.000-an kayak gitu kan Kak. Sampai di sana nyampenya malam kayak gitu, udah cari tiket dan segala macam, akhirnya bisa berangkat. Akhirnya berangkat ke Surabaya, nyampe di Surabaya itu acaranya udah selesai kayak gitu. Tapi yang membuat Neni berambisi untuk ke sana itu yang memang akan ketemu dengan teman-teman baru, relasi baru. Dan di sana itu Kak, pas nyampe di sana udah telat kan, jadi dijemput sama pihak PT-nya kan ke bandara. Nyampe di hotel udah mau closing, mau simbolis penyerahan beasiswanya kan. Nah, setelah itu dipanggil kayak gitu sama masnya yang tim penyeleksi beasiswa ini. Ditanya, Mbak katanya, saya mau tanya, motivation letter yang Mbak buat itu benar katanya kan. Iya benar Kak, iya benar Mas, nggak mungkin lah saya karang-karang kayak gitu. Karena ketika itu Kak, yang dapat beasiswa di sana itu memang karena prestasi semua. Ada yang baru pulang dari Korea, ada yang baru pulang dari Thailand, Singapura, presentasi paper kayak gitu kan. Oh nggak ada prestasi apa-apa, IPK standar. Yang dari Undri aja Kak, yang dari Undri dan sama-sama ngurus itu, mereka rata-rata 3,5 IP-nya. Dan ini cuma 3,20. Terus yang dari Sumatera itu cuma dapat 2, dari Lampung 1, dari Riau 1. Dan alhamdulillah dan dari Riau. Dan Mas itu bilang, kenapa Mbak Neni itu berhak mendapatkan beasiswa itu karena motivation letter yang Mbak buat katanya. Jadi qadarullah ketika itu juga diwawancara, jadi ibaratnya jadi inspirasi tabloid minggu itu perusahaan mereka, kayak gitu. Mereka ya tanya perjuangan untuk sekolah, karena kan di sana kan ada keinginan yang tinggi kayak gitu untuk meraih pendidikannya. Nah, dan singkat ceritanya lagi, kenapa nggak bisa berangkat dari Riau? Kan kalau berangkat dari Riau kan tiketnya dipesenin nih sama perusahaan kan. Otomatis kan selesai acara langsung balik lagi karena kan tiketnya dipesenin PT. Qadarullah ternyata Allah ngizinin jalan-jalan ke Malang dulu karena punya teman kan di Brawijaya kan.
Jadi pesen tiketnya nanti pas pulang itu ya udah pas mau pulang aja bilang sama Mbaknya kayak gitu. Jadi hikmahnya ya Kak, kita jangan berprasangka yang aneh-aneh dulu kayak gitu sama Allah. Kita nggak tahu Allah cancel kita satu, ternyata Allah kasih kita dua kayak gitu. Dan itu yang memang sampai sekarang makanya sering masih tanyakan sama kakak kan, Kak, beasiswa S2 luar negeri gimana Kak gitu. Karena ambisi dan keinginan itu masih ada kayak gitu. Tapi di sisi lain kalau udah ingat umur, aduh diberatkan, aduh udah 27 gimana kalau perempuan. Tapi doa sama Allah itu masih pengen kayak gitu Kak. Kalau bisa ya kalau Allah izinin, apalagi ditambah orang-orang di sekitar itu kayak adik kelas, adik satu adik asistensi dulu itu mereka ada yang di Polandia, ada yang di Jepang. Itu nambah iri sama nambah semangat untuk bisa seperti mereka kayak gitu Kak. Nah itu makanya Kak, itu mungkin sedikit cerita sih Kak. Jadi mungkin pokoknya kalau kita mau pasti ada jalan kayak gitu. Luar biasa ceritanya. Namun ini Mbak, mungkin ada yang ingin tahu lebih dalam gitu. Ketika Mbak Neni ada masalah, mungkin tadi kita kembali ke awal ya, ketika kemudian ibu kemudian meninggal dunia, kemudian bapak pun tidak bisa kemudian menemani pada waktu itu, dan kemudian atau ada peristiwa yang kemudian sangat tidak enak gitu. Nah, gimana trik atau tipsnya Mbak Neni kemudian bangkit dari masalah tersebut gitu? Dulu itu ya Kak, kalau kembali ke 10 tahun yang lalu itu rasanya berat Kak. Memang dulu itu sempat terucap gitu, ya Allah engkau kok nggak adil kayak gitu. Itu pernah terucap dulu masih zaman belum paham gitu kan Kak. Tapi di sana lah Kak, memang benar-benar kita itu diminta untuk ikhlas kayak gitu. Jadi dulu Kak semenjak kejadian itu, dan tuh nggak setelah udah selesai ibaratnya udah selesai suasana berkabung kayak gitu kan. Dan tuh nggak pernah nunjukin kesedihan sama adik-adik, itu yang pertama. Terlihat kuat di depan mereka semua, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, dulu itu Kak, belum ibaratnya, sekarang baru nenek ngerasa kayak gitu. Padahal dulu itu kayaknya yang baru nenek jalankan sebagai hamba itu ya cuma sholat kayak gitu. Tilawah, kayak kadang dulu tuh belum juga yang waktu masih dulu itu kan belum dapat hidayah kan Kak. Tapi Allah masih sayang kayak gitu. Bahkan pernah dulu itu ya Kak, waktu masih di kampung waktu sebelum kuliah itu, beras nggak ada kayak gitu, beras udah nggak ada. Itu lagi nyuci inget kali itu. Beras lagi nggak ada, lagi nyuci di sungai itu kami waktu itu kan di desa itu kan nyuci di sungai, mandi di sungai kayak gitu kan. Itu baru masih di pikiran kayak gitu. Ya Allah, engkau ambil orang tua kami, tapi pasti engkau tidak akan memutus rezeki kami kayak gitu. Jadi ketika itu masih dalam pikiran, tiba-tiba langsung ada ibu-ibu kayak gitu datang ke sungai, nyusul, Nen katanya, ini ada sedikit rezeki untuk adik-adik gitu. Dan itu nggak sekali dua kali kayak gitu Kak. Kayaknya dari dulu sampai sekarang itu Allah terus kayak gitu. Jadi memang semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita sesuatu yang tidak sesuai dengan logika kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi logika Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Setelah itu memang kita hablum minanas juga bagus. Kalau ini sih orangnya memang cepat ya akrab sama orang. Karena kan selain hablum minallah, hablum minanas juga pasti. Jadi ketika itu alhamdulillah tetangga-tetangga di tempat kami tinggal itu juga baik. Jadi beliau bilang gini, memang saat ini mama nenek udah nggak ada, ayah nenek nggak ada, tapi kami di sini semua adalah mama dan ayah nenek. Nah, dan yang keempat, ya, dan yang selanjutnya tetap berprasangka baik sama Allah. Yang paling menjadi andalan nenek berprasangka baik sama Allah. Dan nenek yakin suatu saat nenek akan kuliah di luar negeri kayak gitu. Kita tahu kapan. Karena Allah itu kan sesuai prasangka hambanya. Apapun itu nenek selalu berpikiran positif Kak. Pokoknya yang menjadi kelebihan nenek itu mungkin ya berprasangka baik sama Allah, berpikiran positif. Karena kan kalau kita baca buku-buku kayak
kalau kita berpikiran positif, itu akan timbul ibaratnya energi-energi positif juga, baik dari action kita, baik dari dari persiapan-persiapan kita. Tapi kalau kita udah down duluan atau udah berprasangka yang tidak ya akan sesuai dengan yang kita pikirkan kayak gitu. Menarik. Bagaimana kemudian beliau bisa bangkit dari sebuah persoalan. Satu kuncinya adalah bagaimana bisa berprasangka. Kita harus bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke. Mungkin tadi ada cerita sedikit yang terpotong. Mungkin bisa dilanjutkan terkait tentang KKN tadi. Hingga kemudian sampai lulus lah ini, biar karena tak terasa sudah hampir 1 jam, mungkin bisa langsung dari KKN sampai lulus ceritanya seperti apa gitu. Gimana ngerjain tesis kemudian sambil adik-adiknya juga dirawat gitu. Mungkin bisa. Nggak tesis Kak, skripsi. Oh iya tesis tuh. Ya saya kebawa tesis. Oke, lanjut. Skripsi ya. Jadi kan tadi kan kalau cerita yang magang di ITB belum diceritain ya Kak, tapi nggak apa-apa, skip aja. Kalau yang dari KKN itu semester 7 itu kebetulan kan alhamdulillah KKN kebangsaan tuh Kak, KKN kebangsaan. Kami ketika itu programnya memang edukasi masyarakat kayak gitu terhadap pembakaran hutan secara liar dan segala macamnya kepada masyarakat. Tapi yang berkesan sekali di KKN kebangsaan itu kami itu nggak pernah jumpa kayak gitu, baru 1 kali aja jumpa. Tapi kekeluargaannya masya Allah kayak gitu. Jadi kebetulan satu kelompok itu, dan itu ada yang dari UI, dari Kalimantan, dari Makassar, dari Lampung, dari Jambi, dari mana lagi ya? Ya, pokoknya rame lah Kak. Tapi masya Allah kayak gitu. Kekeluargaan itu sampai sekarang kami pun tetap, kalau misalnya ada yang dari Jakarta ke Riau, kami meet up kayak gitu, tetap terjaga kayak gitu. Nah, jadi singkat ceritanya Kak, kalau udah selesai KKN, pas semester 7 kan udah habis teori tuh Kak. Kan selesai KKN kan masuk semester 7 itu kan kita KKN. Nah, itu kan udah habis teori. Jadi ketika itu Nenek termasuk yang agak telat kayak gitu wisudanya. Nenek selesainya itu 11 semester. Normalnya kan kita 8 semester kan Kak. Ya. Nenek selesainya 11 semester. Hal itu terjadi karena ketika itu Nenek ingat ya, ketika semester 8 itu kan udah seminar proposal kan Kak. Udah mau penelitian kayak gitu kan. Jadi ketika itu Nenek penelitiannya di Sumbar kayak gitu kan, di Sumatera Barat di pulau. Itu kan ilmu kelautan. Jadi ketika itu ngangkat wisata bahari kayak gitu kan. Jadi setelah selesai penelitian itu Kak, kan balik kampung dulu nih. Ketika itu keluarga masih di kampung Kak, balik kampung. Jadi waktu Nenek kuliah itu, adik-adik itu dititip sama sepupu juga, selain sama ayah sama sepupu di kampung kayak gitu kan Kak. Jadi setelah selesai penelitian ke kampung. Jadi pas di kampung, adik yang paling kecil itu ketika itu udah kelas 3 SD kayak gitu Kak. Jadi nggak sanggup lagi. Dia pokoknya ketika itu dia biasanya kan semester pulang itu sedih tapi akhirnya bisa juga pergi kayak gitu. Nggak tahu kenapa ketika itu udah nggak kuat kayak gitu. Ya udah Nenek bawa dia ke Pekanbaru. Nenek pindahkan sekolah dengan posisi masih belum selesai kayak gitu kan. Dengan belum selesai kuliah, tapi bawa adik yang baru 1 gitu Kak, baru 1 yang paling kecil aja baru dibawa ketika itu. Bawa adik dari kampung ke Pekanbaru. Akhirnya ketika itu ya udah skripsinya diistirahatin dulu jadinya 1 tahun. Pernah kerja di pesantren juga di pondok SMP IT, habis itu kerja di percetakan. Jadi akhirnya setelah berjalan waktu udah kayaknya ini nggak bisa dibiarin gini kayak gitu kan. Nah, ketika itu alhamdulillah adik udah masuk kayak gitu, udah dicari sekolah. Tapi waktu itu nggak mikir tuh Kak nanti gimana biaya sekolahnya, nggak. Itulah yang Nenek, udah pasti ada jalan, udah bawa aja kayak gitu kan. Dia udah masuk sekolah. Jadi ketika itu gimana ya? Oh, ini nggak mungkin kayak gitu dibiarin terus. Udah hampir 1 tahun mau istirahat skripsinya kan Kak. Akhirnya Nenek putusin untuk kerja terikat lagi. Kan waktu itu terakhir itu kerjanya di percetakan.
putusin kerja di percetakan, bismillah lagi, jual goreng lagi, kayak gitu. Tapi udah nitip di kantin kan, Kak. Sampai waktu itu buat 300 biji, akhirnya bawa adik-adik semuanya ke sini, udah dibawa ke sini semua, Kak. Ayah udah dibawa ke sini, semua mereka yang tamat-tamat sekolah udah dibawa ke sini, kayak gitu. Akhirnya qadarullah, di Februari 2018, sidang kayak gitu, dan menyelesaikan itu dengan baik kayak gitu, alhamdulillah. Wisudanya Mei kemarin, Mei 2018. Jadi setelah itu sebenarnya pengen lanjut. Soalnya dulu itu udah beli buku, pokoknya udah persiapan untuk S2 itu udah dari semester berapa gitu kan, Kak. Tapi ya udah kurangin lagi karena kan yang kecil itu masih SD, sekarang udah tamat SD, udah ada niat lagi kayak gitu. Terus izin sama ayah, ya kalau seandainya misalnya jodohnya belum datang kan perempuan tuh umur sekarang kan udah harusnya nikah kayak gitu kan. Kemudian Kak, boleh nggak kalau misalnya Neni lanjut sekolah lagi kayak gitu. Alhamdulillah ayah orangnya ya support aja selagi itu yang baik untuk anaknya kayak gitu kan. Itu sih 2018 alhamdulillah terselesaikan. Cuman ya masih mimpinya masih belum terselesaikan sih sebenarnya, Kak. Masih ada mimpi-mimpi yang lain kayak gitu yang mungkin sebentar lagi mudah-mudahan ini juga udah kayak gitu kan persiapan udah mulai tanya-tanya lagi sama orang-orang yang udah berhasil kayak gitu untuk get scholarship-nya. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah hampir 1 jam. Ini mungkin yang terakhir ya, pertanyaan terakhir, sekaligus mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman yang lain gitu. Apa kira-kira harapan atau rencana ke depan Mbak ini selanjutnya rencananya seperti apa? Ada impian apa yang kemudian ingin diraih dan kemudian pesan-pesan untuk teman-teman yang saat ini terkendala biaya untuk kuliah gitu dan juga mungkin ada yang sudah kuliah tapi merasa nggak nyaman dengan kuliahnya gitu. Mungkin bisa memberikan pesan gitu. Oke Kak, kalau yang pesan-pesan ya kalau mengambil pengalaman pribadi ya Kak, ketika ada kemauan pasti ada jalan, itu yang pertama. Yang kedua, bangunlah hubungan baik juga, selain kita hablum minallahnya bagus, kita juga harus membangun hablum minannas dengan bagus kayak gitu, hubungan sesama manusia baik. Karena ketika kita baik, maksudnya bukan kita pura-pura baik, tapi benar-benar hati kita baik, insya Allah pasti kita suatu saat akan butuh orang itu. Dan mungkin bisa jadi Allah menolong kita melalui orang itu yang pertama. Terus yang selanjutnya, kalau ada teman-teman yang terkendala kayak gitu karena biaya, pokok yang penting itu kemauan sih Kak, dan mau berbagi cerita itu juga penting. Mau berbagi cerita dan mau berusaha, pasti kita akan ketemu kayak gitu. Kalau Nen itu dulu kan kayak sama-sama guru SD kan ibarat waktu guru SMA itu yang ngasih tahu, kan niatnya itu kan bukan kasih tahu kita mau minta dana kayak gitu kan enggak, kasih tahu aja. Ada respon yang positif kayak gitu. Karena kan ketika seseorang orang lain melihat kita ada kemauan yang tinggi, pasti orang lain kalau dia nggak mampu nolong secara personality dia, pasti kita orang lain itu akan kasih tahu jalan kayak gitu. Nah begitu juga mungkin dengan doa gitu ya. Iya Kak, karena kan kayak kebanyakan kan kayak yang pernah sharing sama Nenek kan, kalau misalnya nggak mampu bantu, pasti Nenek kasih tahu jalan. Misalnya kayak ngurus ke lembaga ini, ngurus ke Basnas, ngurus ke PT-PT ini kayak gitu. Nah itu makanya di mana kuncinya tadi hablum minannas kita juga harus baik dengan orang lain kayak gitu. Terus kalau kita pengen merubah hidup kita, ya kita harus mulai kayak gitu. Jadi siapapun kita, jadi keberhasilan itu bukan karena kepintaran dan juga kepandaian kita, tapi karena kesungguhan kayak gitu. Banyak orang yang dulu itu yang dianya SMA-nya juara umum, kemudian berprestasi, mereka juga nggak berpeluang untuk di PTN negeri kayak gitu. Malah yang nggak disangka-sangka malah di PTN negeri dan memberikan kontribusi yang bagus kayak gitu untuk
untuk dia dan keluarga dan sekolahnya kayak gitu. Kemudian pertanyaannya Kak, itu yang pertama. Cita-cita ke depan. Oh mungkin mau dilanjut monggo. Rencana ke depan kalau bisa sih Kak, tahun depan tuh harus udah berangkat kalau bisa. Tapi ya Allahu alam, karena kan sekarang ini kebetulan ada yang deket itu kan, kan perikanan itu bagusnya kalau di Thailand itu kan bagus. Dosen juga nyaranin ke mau Vietnam atau enggak Thailand kayak gitu kan, makanya sering nanya sama kakak kan. Dulu itu pernah ada berkomunikasi bagus yaitu sama dosen Thailand. Kami waktu itu ada acara seminar internasional kan di fakultas kami. Cuman udah lama nggak kontak. Dulu tuh beliau udah nawarin nanti tinggal sama saya aja kan kayak gitu. Namanya Miss Anjana kayak gitu kan. Dia di Ubud University kayak gitu. Cuman udah lama nggak kontak, udah nggak tahu lagi kontak beliau. Sekarang ini masih memperbaiki bahasa Inggris sih Kak sebenarnya. Tapi lagi nyari juga yang kampus yang nggak pakai TOEFL kayak gitu kan, kayak Rusia atau misalnya kayak di Korea atau Cina kan nggak pakai TOEFL kan, nggak ngutamain TOEFL. Tapi sekarang itu yang bisa membantu bimbing maksudnya kayak itu ada adik yang lagi S2 di Polandia kayak gitu. Mana tahu nanti kalau misalnya kakak beliau juga tertarik bisa juga bincang sama beliau juga luar biasa kayak gitu, full dapat dari Polandia kayak gitu kan. Dan juga ada senior yang di Jepang di angkatan 2010, kalau yang di Polandia itu 2014. Kalau nanti kakak nenek bisa nanti minta beliau bisa pantai juga bisa nanti ngisi biar kontennya lebih bagus kayak gitu kan, karena kan orang itu punya pengalaman yang lebih wow kayak gitu kan. Terus ditambah lagi di sekeliling sekarang ini banyak yang gitu keberhasilan mereka S2, adik itu aduh yaudah pokoknya aku harus bisa nih kayak gitu. Mulai dari yang pertama nanti ngurus paspor dulu biar bisa apply kan, karena selama ini nggak pernah apply kayak gitu, jadi nggak tahu nakar kemampuan kita tuh gimana. Paling semangat ada lagi nggak bener-bener yang wow gitu nggak bener-bener yang punya planning yang bagus kayak gitu. Jadi sekarang ini alhamdulillah karena udah dapet izin dari ayah, itu memang udah di list lagi kayak gitu hal-hal step by stepnya untuk meraih scholarship-nya kayak gitu. Mohon doanya juga dan dukungan juga Kak, kalau misalnya ada informasi kasih tahu kayak gitu Kak. Baiklah, terima kasih atas sharing-sharingnya Mbak Neni, sangat luar biasa. Kita doakan semoga beliau bisa tetap istiqomah, rezekinya berkah, dan cita-cita yang diharapkan juga bisa diberikan hasil yang terbaik. Itu saja bincang santai kita pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Dan nanti mungkin kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa langsung kontak Mbak Neni ya, atau bisa komen juga di kolom komentar juga, nggak apa-apa. Itu saja Mbak Neni, terima kasih sekali lagi. Salam saya dari sini, dari Thailand. Semoga Mbak Nini juga nanti bisa melanjutkan kuliah S2 di luar negeri gitu dengan beasiswa. Amin. Mohon doanya Kak. Ya, mari kita tutup bincang santai pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.